Assalamualaikum Bu Aisyah. Gimana kabarnya hari ini Bu Aisyah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Bu Mel. Bu Mel apa kabar? Alhamdulillah sehat Bu Aisyah. Terima kasih ya Bu Aisyah sudah bersedia hadir hari ini. Kita mau cerita-cerita santai Bu Aisyah, palingan sekitar 5 sampai 10 menitan lah ya Bu. Iya Bu Mel, sebenarnya saya juga pengen cerita-cerita loh sama Bu Mel mengenai anak saya di dalam kelas Bu Mel. Mudah-mudahan nanti dengan adanya pertemuan ini saya mendapatkan solusinya Bu Mel, bagaimana dengan kondisi atau dengan keadaan anak saya di dalam kelas Bu Mel. Oh baik Bu Aisyah, kira-kira apa nih permasalahan Bu Aisyah terkait dengan siswa Bu Aisyah yang ada di kelas Bu Aisyah tersebut? Jadi begini Bu Mel, di dalam kelas saya itu ada murid saya yang dimana nanti ini di saat saya menerangkan, anak ini tidak fokus dalam mendengarkan saya menerangkan di depan kelas Bu Mel. Kemudian anak ini suka mengganggu temannya yang sedang belajar. Yang parahnya lagi Bu Mel, dia bercerita dengan temannya, diajaknya temannya bercerita. Tentunya saya pusing Bu Mel. Kemudian lagi Bu Mel, yang parahnya lagi, anak ini berjalan-jalan di dalam kelas. Jadi pusing saya Bu Mel, gimana lagi caranya anak ini Bu Mel. Berarti Bu Aisyah ada anak kelas ibu yang boleh dikatakan sering membuat gaduh atau keributan di saat pembelajaran, dan juga sering ini kehilangan fokus waktu pembelajaran. Kemudian anak ini sering mengajak teman-temannya bercerita ketika jam pembelajaran berlangsung, suka jalan-jalan saat belajar. Seperti itu Bu Aisyah. Tepat sekali Bu Mel. Nah, kira-kira sekarang apa nih harapan Bu Aisyah ketika kita nanti selesai melakukan coaching? Jadi begini Bu Mel, setelah coaching ini selesai nanti, saya berharap permasalahan yang ada di dalam kelas saya itu bisa saya temukan solusinya Bu Mel, sehingga nanti anak-anak saya yang tidak fokus ini, anak-anak saya yang suka jalan-jalan, berubahlah hendaknya perilakunya dari yang tidak baik ke arah yang lebih baik. Begitulah Bu Mel kira-kira yang saya inginkan atau harapan saya Bu Mel. Oh, bagus Bu Aisyah, harapan yang sangat mulia ya. Di mana mampu membantu murid tersebut untuk menemukan solusinya. Menurut Bu Aisyah, murid dengan fokus yang baik dan kesadaran diri yang penuh, manajemen diri yang baik itu idealnya seperti apa ya Bu? Jadi kalau menurut saya, murid yang memiliki kesadaran penuh, idealnya itu adalah dia memiliki kesadaran penuh, kemudian dia memiliki manajemen diri, sehingga kalau dia telah memiliki manajemen diri, dia mempunyai kesadaran penuh, tentunya dia tidak akan mengganggu lagi temannya, dan tidak akan lagi mengganggu, dan tidak akan lagi berjalan-jalan di kelas Bu Mel. Seperti itu kira-kira Bu Mel kalau menurut pendapat saya. Ya, saya setuju sekali dengan pandangan Bu Aisyah tentang kondisi ideal murid Bu Aisyah yang diharapkan, yaitu memiliki fokus yang baik, kesadaran diri yang baik, dan memiliki manajemen diri yang baik. Nah, selama ini apa saja yang Bu Aisyah lakukan untuk mengatasi anak tersebut? Jadi yang sudah pernah saya lakukan Bu Mel, untuk anak ini yaitu saya sudah sering mengatakan atau sudah memberi peringatan kepadanya, saya sudah memberi dia penjelasan bahwa mengganggu teman itu adalah perilaku yang tidak baik dan perilaku yang tidak terpuji, karena itu adalah mengganggu namanya. Kemudian telah saya sebutkan juga, tetapi nanti anak ini mengiyakan apa yang saya bilang. Setelah itu palingan nanti Bu Mel 5 menitan mungkin, setelah itu dia ribut lagi. Kemudian saya ingatkan lagi, seperti itu seterusnya. Nah di sini Bu Mel sempat saya berikan dia kepercayaan menjadi ketua kelas. Tentu tujuan saya di sini menunjuk dia sebagai ketua kelas agar dia kan sudah diberi kepercayaan. Nah dengan diberi kepercayaan ini, saya pikir ini bisa menjadi motivasi kepada anak tersebut. Ternyata yang saya lakukan ini juga belum berhasil Bu Mel. Oh, baik Bu Aisyah, sebetulnya langkah-langkah yang Bu Aisyah lakukan dari mulai menasihati, mengingatkan, menegur, sampai memberikan kepercayaan menjadi ketua kelas itu sebenarnya sudah ya Bu. Tapi dampaknya belum nampak, begitu ya Bu Aisyah. Mungkin ada lagi tidak kira-kira hal lain yang perlu Ibu lakukan?
juga tuh Bu saya berikan ya, atau saya lakukan kepada anak ini dengan mengintegrasikan dan menggunakan pembelajaran sosial emosional kayaknya Bu. Oh mantap itu Bu Aisyah. Jadi menurut Ibu seberapa pentingkah pembelajaran sosial emosional ini di kelas? Kalau menurut saya tentunya penting lah Bu ya, karena nanti dengan ilmu konvensionalnya ini tertata, tentunya dia akan memiliki kesadaran diri dan dia akan bisa memanajemen dirinya agar anak ini memiliki kesadaran yang penuh untuk belajar lagi Bu. Ya, saya setuju Bu Aisyah dengan pembelajaran emosional. Anak akan mengenal emosinya. Mungkin ada lagi Bu Aisyah hal lain yang dapat dilakukan untuk mengatasi anak tersebut? Mungkin bisa juga Bu ya. Masalahnya anak ini belum pernah saya panggil secara empat mata. Jadi nanti rencananya ini akan saya panggil secara empat mata, kemudian akan saya terapkan segitiga restitusi kayaknya Bu. Oh jadi Bu akan menerapkan segitiga restitusi. Menurut Ibu Aisyah, apa sih fungsi segitiga restitusi bagi anak-anak Ibu? Kalau menurut saya fungsi dari segitiga restitusi ini agar bisa menyadarkan diri anak tersebut, agar dia bisa memperbaiki dirinya, bisa memperbaiki kesalahan-kesalahannya, dan kemudian tanpa ia merasa terpojokkan, tanpa ia merasa dikucilkan, dan kemudian ia bisa kembali ke kelompoknya, ia bisa kembali diterima oleh teman-temannya Bu Mel. Sepertinya kayak itu Bu. Hebat ya Bu Aisyah. Selain langkah di atas, masih ada lagi enggak Bu yang bisa Ibu lakukan? Ya mungkin setelah saya perhatikan, sepertinya anak ini mempunyai gaya belajar yang kinestetik kayak Bu Mel. Dimana faktor gaya kinestetik inilah yang membuatnya suka berjalan-jalan terus di kelas Bu Mel. Rencananya saya akan menerapkan juga nanti atau akan menguji apakah betul ini anak ini gaya belajarnya kinestetik seperti itu. Wow, bagus sekali Bu Aisyah. Berarti Ibu akan melakukan diferensiasi proses sehingga anak tersebut bisa difasilitasi gaya belajarnya dan terpenuhi cara belajarnya dengan baik. Begitu Bu Aisyah? Betul sekali Bu Mel, dengan kita memfasilitasi anak tersebut tentunya nanti akan memenuhi kebutuhan gaya belajarnya dan ia akan bisa belajar serius sesuai dengan gaya belajarnya tersebut Bu Mel. Baik Bu Aisyah, di antara solusi yang Bu Aisyah sampaikan tadi, mana yang akan Bu Aisyah lakukan dan bisa membawa perubahan dalam waktu dekat? Jadi begini Bu Mel, kalau menurut saya yang akan saya terapkan ini saya rasa secara keseluruhan Bu Mel. Kenapa demikian? Karena tadi kan saya akan memanggilnya secara empat mata. Kemudian setelah saya panggil dia secara empat mata, tentunya nanti di sini saya akan bisa langsung menerapkan segitiga restitusi kepada anak ini Bu Mel. Nah kemudian tentunya nanti saya rasa bisa menerapkannya itu sejalan semuanya Bu Mel. Wah mantap sekali, semangat Bu Aisyah, bagus tuh Bu. Kira-kira siapa saja yang akan Bu Aisyah libatkan dalam menyusun rencana aksi tersebut? Rencana yang akan saya libatkan nanti dalam menyusun aksi ini Bu, tentunya tidak terlepas dari teman-teman sejawat atau guru-guru yang ada di sekolah saya, kemudian lagi anak-anak murid yang ada di kelas, dan tidak kalah pentingnya yang Bu Mel, kepala sekolah selaku pimpinan di sekolah kita ini. Oke Bu Aisyah, semoga terjalin kerjasama yang baik. Nah, kira-kira kapan Bu Aisyah akan melaksanakan rencana aksi tersebut? Rencananya saya ingin secepatnya loh Bu Mel, mungkin dalam minggu ini juga. Nah, mantap sekali ya Bu Aisyah, semangat yang luar biasa. Saya dukung rencana Bu Aisyah. Semoga rencana aksi berjalan dengan baik dan lancar. Tetap semangat, optimis, jangan ragu untuk maju ke depan. Nanti setelah 2 minggu ke depan dari pertemuan ini kita jadwalkan lagi untuk pertemuan coaching sesi kedua ya Bu. Saya sudah tidak sabar lagi menunggu hasilnya. Baik Bu Mel, doain Bu Mel ya, semoga nanti aksi yang saya buat ini lancar-lancar saja. Amin, semoga lancar ya Bu Aisyah. Terus bagaimana dengan perasaan Ibu Aisyah sekarang ini? Alhamdulillah saat ini perasaan saya setelah ada bincang-bincang dengan Bu Mel di siang hari ini lega sekali rasanya Bu Mel. Oh, oke. Jadi menurut Bu Aisyah, apa yang sudah Ibu Aisyah dapatkan dari percakapan kita kali ini?
Oh, dari percakapan kita di siang hari ini, Bu Mel, saya banyak sekali mendapatkan ilmu. Di mana tadi di awal Bu Mel saya bingung gimana cara mengatasi anak saya yang tidak fokus dalam belajar, tidak memperhatikan saat belajar, kemudian yang juga usil mengganggu teman, kemudian juga dia berjalan-jalan di kelas. Nah, setelah pertemuan ini saya tahu solusinya, saya tahu langkah apa nanti yang akan saya ambil. Semoga anak saya ini nanti Bu Mel bisa berubah ke arah yang lebih baik lagi tingkah lakunya dan proses belajarnya. Seperti itu kira-kira Bu Mel. Mantap Bu Aisyah. Saya juga merasa sangat senang dengan pertemuan kita kali ini, di mana Bu Aisyah dapat menemukan solusi atas permasalahan anak Bu Aisyah di kelas. Terima kasih banyak ya Bu Mel. Jangan sungkan-sungkan, jangan Bu Mel mendengarkan curhat saya Bu Mel dan keluh kesah saya ya Bu Mel. Sama-sama Bu Aisyah. Jangan sungkan-sungkan untuk bercerita lagi nanti ya Bu Aisyah. Baik Bu Mel, terima kasih banyak